Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan materi kita ya, masih di bab 2 statistika. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi, lalu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan yang terakhir ini adalah ukuran penyebaran data. Nah, nantinya ukuran penyebaran data itu seperti apa dan apa saja yang tergolong ke dalam ukuran penyebaran data. Nah, itu yang akan kita bahas pada kali ini ya. Oke, kita coba lihat apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data dan apa itu ukuran penyebaran data. Oke, ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data itu menggambarkan sampai sejauh mana data-data itu tersebar dari pemusatan data. Jadi nanti kita ukur penyebaran datanya itu dari pemusatan data. Pemusatan data yang dipakai itu adalah rata-rata. Nah, jadi nanti ukuran penyebaran data ini akan menggambarkan suatu kualitas data. Jadi semakin kecil penyebaran datanya, nanti hasilnya semakin kecil, begitu maksudnya. Jadi nanti kualitas datanya itu semakin baik. Sebaliknya, kalau penyebaran datanya semakin besar, maka nanti kualitas datanya itu semakin buruk gitu ya. Nah, itu ukuran penyebaran data ya. Nah, ukuran penyebaran data nanti juga dinamakan simpangan, deviasi atau dispersi. Nah, mungkin kalian masih ingat materi ukuran penyebaran data di SMP. Jadi itu ada jangkauan, ada simpangan kuartil, ada jangkauan kuartil, lalu ada simpangan rata-rata, simpangan baku, varians. Nah, itu yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, kalau di SMP itu kan masih di ukuran data tunggal ya. Nah, kalau di SMA nanti kita masuk ke data kelompok. Jadi intinya tuh sama seperti materi-materi sebelumnya. Nah, jadi ada rumusnya, rumus ukuran penyebaran data itu masing-masingnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, jadi ada 7 jenis ukuran penyebaran data yang dapat kita gunakan. Nah, yang pertama yaitu jangkauan. Nah, jangkauan sudah pernah kita coba ya pada penyusunan tabel distribusi frekuensi ya. Jadi jangkauan itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah gitu. Nah, jadi nanti rumusnya itu sama dengan data tertingginya X max ya. Jadi ini data tertingginya dikurang dengan X min. Berarti data terendahnya. Nah, itu rumus jangkauan ya. Jadi sudah pernah kita coba pada di pembahasan sebelumnya. Oke. Nah, jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil berarti maksudnya kuartil yang akan kita pakai ya. Nah, jadi nilai kuartil yang kita pakai. Jangkauan antar kuartil gimana maksudnya? Jadi ini selisih antara kuartil atas atau Q3, kuartil ketiga, dan kuartil bawah atau Q1 gitu. Kuartil pertama gitu ya. Nah, selisih antara Q3 sama Q1. Nah, itu jangkauan antar kuartil. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi H sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, jadi kalau kalian ingat jangkauan, lalu ditanya jangkauan antar kuartil, ya udah berarti nanti Q3 dikurang Q1 gitu. Jadi kuartil yang paling atas dikurangi kuartil yang paling bawah gitu ya. Nah, simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari jangkauan kuartil ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu jangkauan antar kuartil, maka nanti simpangan kuartil itu adalah rumusnya setengah dari jangkauan kuartil gitu. Jadi nanti simbolnya seperti ini ya. QD itu sama dengan setengah H. Jadi H itu kan tadi adalah jangkauan antar kuartil. Berarti QD itu sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1 gitu ya. Jadi nanti simpangan kuartil juga disebut dengan rentang semi antar kuartil ya. Nah, itu simpangan kuartil. Oke. Jadi kalau menentukan kuartil sama ya. Jadi kalau data tunggal kita gunakan rumus data tunggal. Kalau data kelompok kita gunakan rumus data kelompok gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah, nah ini perhatikan ya, jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyak data. Nah, mungkin kalian masih ingat rumus simpang rata-rata di data tunggal di SMP.
Jadi ini ada penekanan di sini adalah jumlah harga mutlak ya. Nah, harga mutlak itu di materi kelas 10 matematika wajib. Harga mutlak masih ingat ya? Jadi harga mutlak itu simbolnya seperti ini. Ada tanda kurung garis seperti ini. Misalkan harga mutlak dari 2. Nah, gitu. Ini hasilnya adalah 2. Lalu nanti harga mutlak dari negatif 3. Nah, ini nanti hasilnya adalah 3 gitu. Nah, jadi intinya nanti kalau setiap nilai yang dimutlakkan atau ditentukan harga mutlaknya itu pasti positif hasilnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jadi rumusnya seperti apa? Nah, ini saya bedakan antara data tunggal sama data kelompok ya. Nah, data tunggal seperti ini. Jadi kita perhatikan tadi definisinya jumlah harga mutlak berarti sigma ya. Jadi sigma itu adalah jumlah selisih setiap nilai data dengan rata-rata. Berarti ini nilai datanya. Nah, ini rata-rata. Jadi selisihnya berapa? Lalu di antara masing-masing selisih antara data dengan rata-ratanya itu ditandai dengan harga mutlak seperti ini. Lalu dibagi dengan banyak data. Banyak data itu adalah N ya. Jadi rumusnya itu hampir sama seperti rumus rata-rata biasa, cuman ini ada tanda mutlaknya. Ya gitu ya. Lalu ada XI dikurang X bar. Oke. Nah, kalau data kelompok, nah jadi hampir sama, hanya tambahannya di sini ada sigma FI. Nah, ini dikali dengan mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan sigma FI ya. Jadi ini penjumlahan dari perkalian antara frekuensi dengan harga mutlak setiap data atau nilai tengah kelas interval dengan rata-ratanya. Lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, nanti di contoh mungkin lebih jelas ya. Oke. Nah, itu rumus simpangan rata-rata. Oke. Nah, sekarang ragam atau varians. Nah, ragam atau varians itu adalah, nah jadi kalau sebelumnya ya, kalau sebelumnya itu adalah jumlah harga mutlak selisih setiap nilai data, itu simpangan rata-rata. Tapi kalau varians itu adalah jumlah kuadrat dari selisih setiap nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyak data. Gitu. Jadi perbedaannya di sini adalah ini tandanya. Kalau sebelumnya itu pakai tanda mutlak, nah ini pakai tanda kuadrat seperti ini. Ya, jadi XI dikurang X barnya ini dikuadratkan. Jadi nanti datanya itu kita kurangkan, masing-masing datanya kita kurangkan dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan, lalu dibagi N, gitu. Seperti itu ya, data tunggal. Nah, kalau data kelompok itu adalah, nah ini hampir sama. Jadi ada FI-nya di sini, FI dikali dengan XI dikurang X bar kuadrat, lalu nanti jumlahkan data pertama sampai data ke N, gitu. Dibagi dengan jumlah frekuensinya, ya. Nah, seperti itu varians. Oke. Kalau standar deviasi, nah standar deviasi itu nanti nama lainnya adalah simpangan baku ya. Jadi nanti kalau ditanya di soalnya tentukan standar deviasi dari data berikut. Ya udah berarti itu maksudnya simpangan baku. Atau nantinya tentukan simpangan baku dari data berikut. Berarti itu maksudnya standar deviasi ya, sama maksudnya. Nah, jadi standar deviasi itu kalau kita sudah tahu varians, standar deviasi itu gampang diingatnya. Jadi standar deviasi adalah akar dari varians. Nah, kalian perhatikan di sini rumusnya ya. Ini saya simbolkan dengan S kuadrat. S kuadrat. Jadi nanti standar deviasi itu rumusnya adalah S ya. Nah, kan benar ya. Jadi kalau apa? Ini kan S kuadrat. Berarti kalau kita cari S, berarti ini sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Nah, nanti seandainya di soalnya itu ditanyakan apa varians sama simpangan baku, kalau kalian sudah dapat varians S kuadratnya sudah dapat, berarti kalau kita mau cari S-nya itu sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi nanti variansnya tinggal kalian akarkan ya kayak gitu. Nah, itu nanti sudah dapat kayak gitu ya. Oke, nah data kelompok jadi sama rumusnya ya. Jadi cuman perbedaannya di sini ada tanda akarnya ya, sama ya. Ada tanda akarnya. Jadi diingat ragam atau varians simbolnya itu S kuadrat, berarti standar deviasi rumusnya S ya. Itu ya. Jadi diingat ini. Oke, koefisien variansi. Jadi koefisien variansi itu adalah perbandingan antara standar deviasi dengan rata-rata. Ya udah, ini berarti kalau kalian sudah bisa menentukan standar deviasi, koefisien variansi udah bisa ya. Nah, sini. Jadi ini tinggal dibagi standar deviasinya dengan rata-rata ya. Nah, oke.
Jadi kali 100%. Jadi persentasenya itu koefisien variansi. Nah, nanti yang sering kita gunakan itu adalah standar deviasi atau simpangan baku, ragam atau varians, lalu simpangan rata-rata yang sering kita gunakan. Kalau jangkauan itu juga sering, tapi itu masuk di tabel distribusi frekuensi ya. Nah, jadi 7 ukuran penyebaran data ini kalian harus pahami dan hafalkan rumusnya ya. Oke. Nah, kita coba masuk ke contohnya. Nah, ini saya bahas dulu data tunggal ya. Data tunggal, nah ini seharusnya kalian lebih mudah memahami karena sudah pernah dipelajari SMP. Nah, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Jadi datanya itu 5, 7, 4, 6, 8, 6, 7, 5 gitu. Nah, jadi penyelesaiannya oke. Jadi silakan nanti kalian tuliskan rumusnya. Rumus simpangan rata-rata apa untuk data tunggal? SR sama dengan sigma, saya tulis sigma langsung ya. Lalu mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan N gitu. Nah, karena di sini ada X barnya, X bar itu adalah rata-rata, maka kita harus cari dulu rata-ratanya, X bar. X bar itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, berarti ini sigma XI-nya itu adalah penjumlahan dari semua data ini. Berarti 5 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 5 dibagi dengan banyak datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 gitu. Nah, ini sama dengan 5 tambah 7 12 16 22 30 36 43 48 ya. 48 dibagi 8 berarti 6. Nah, jadi rata-ratanya itu adalah 6. Nah, sehingga nanti simpangan rata-rata itu sama dengan sigma XI dikurang X bar. Nah, lalu dimutlakan. Berarti ini maksudnya XI dikurang X bar. Jadi data pertama dikurangi rata-rata. Ditambah dengan data kedua dikurangi rata-rata. Ditambah seterusnya sampai data ke N. Karena ini datanya ada 8 berarti sampai data ke 8 gitu ya. Nah, ini berarti saya bisa tuliskan seperti ini. Tanda mutlak dari 5, data pertamanya 5, dikurang 6, ditambah. Data keduanya berapa? 7, dikurang 6, ditambah 4, dikurang 6, ditambah 6, dikurang 6, ditambah 8, kurang 6, ditambah 6, dikurang 6, ditambah 7 kurang 6 ditambah 5 kurang 6 gitu dibagi dengan banyak data 8 gitu. Jadi ini sama dengan mutlak 5 kurang 6 berarti mutlak negatif 1 ya. Ditambah 7 kurang 6 mutlak 1. Ditambah 4 dikurang 6 berarti mutlak negatif 2. Ditambah mutlak 0. Ditambah mutlak 2 ya. Mutlak 2 ditambah 6 kurang 6 ini 0 ditambah 1 ditambah negatif 1 itu dibagi dengan 8. Oke, ini saya sambung di sini ya. Oke, sama dengan mutlak negatif 1. Ya udah berarti 1 ya. Jadi setiap hasil yang dimutlakan itu pasti positif. Ditambah ini 1 ditambah mutlak negatif 2 2. Jadi 0 ya. Ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ya. Oke. 8. Oke, sama dengan tinggal kita jumlahkan 1 tambah 1, 2, 4, 6, 7, 8. Berarti 8 per 8 sama dengan 1. Ya udah selesai gitu. Ya. Jadi simpang rata-rata dari data ini adalah 1. Gitu. Ya. Nah, seperti itu caranya menentukan simpangan rata-rata data tunggal. Jadi coba nanti kalian tuliskan dulu rumusnya. Ya. Lalu nanti kita harus cari dulu nih rata-ratanya. Lalu kalau sudah dapat rata-ratanya, jadi masing-masing datanya kalian kurangkan dengan rata-ratanya, lalu dimutlakan.
Nah, jadi semua data ini yang setelah dikurangi rata-rata dan dimutlak itu kita jumlahkan semuanya. Nah, seperti ini. Maka kita dapatkan hasilnya itu adalah 1 seperti ini. Gitu ya. Nah, gimana? Bisa dipahami? Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, tentukan variansi dan standar deviasi dari data berikut. Nah, ini datanya 10, 8, 8, 6, 15, 12, 11. Oke. Nah, karena tadi standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Nah, ini saya cari dulu varian ya. Nah, jadi penyelesaiannya. Oke. Jadi rumusnya tadi S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N, gitu ya rumusnya. Nah, karena ada X bar lagi, maka kita harus cari X barnya. X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Berarti ini sama dengan 10 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 6 tambah 15 tambah 12 ditambah 11 dibagi dengan berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Berarti sama dengan 10 tambah 8, 18, 26, 32, 47, 47 berarti 59, 60 ya? Bukan, 70. 59 tambah 11, 70 ya. Per 7. Nah, ini sama dengan 10 gitu. Oke, jadi rata-ratanya sudah dapat, berarti ini sama dengan. Nah, sama prinsipnya seperti simpang rata-rata data tunggal tadi. Berarti setiap datanya kita kurangi dengan rata-rata, lalu kita kuadratkan, lalu jumlahkan semuanya. Nah, berarti data pertamanya itu adalah 10. Berarti ini 10 dikurang 10, gitu ya. Kuadrat ditambah 8 dikurang 10 kuadrat. Betul ya, ditambah 8 dikurang 10 kuadrat, data ketiga. Data keempatnya adalah 6. 6 dikurang 10 kuadrat ditambah 15 dikurang 10 kuadrat ditambah 12 dikurang 10 kuadrat ditambah 11 dikurang 10 kuadrat. Oke, dibagi dengan banyak datanya. Banyak datanya adalah 7 ya. Nah, oke. Sama dengan 10 kurang 10 ya dah 0 kuadrat ditambah 8 kurang 10 min 2 kuadrat ditambah, nah ini sama min 2 kuadrat ditambah 6 dikurang 10 negatif 4 kuadrat ditambah 15 kurang 10 5 kuadrat ditambah 12 kurang 10 2 kuadrat 11 kurang 10 1 kuadrat. Oke. Nah, dibagi 7. Oke. Nah, ini saya lanjutkan di sini. Ini sama dengan 0 kuadrat ya 0 ditambah min 2 dikuadratkan 4 ya. Jadi negatif 2 dikali negatif 2. Jadi negatif kali negatif kan positif. Berarti 2 dikali 2 jadi 4 gitu ya. Ditambah, nah negatif 2 kuadrat 4 ditambah negatif 4 dikuadratkan. Berarti negatif kali negatif positif 4 kali 4 16. Ditambah 5 kuadrat 25. 2 kuadrat 4 tambah 1 dibagi dengan 7. Oke, sama dengan 0, 4, 8, 24, 49, 50, 54 ya. 54 bagi 7 gitu ya. Nah, jadi 54 dibagi 7 itu adalah 7,71 ya. Nah, 7,71. Oke. Jadi variansnya adalah 7,71. Nah, ini varians. Oke, selesai. 7,71. Nah, sekarang standar deviasinya. Oke, saya coba ini pakai warna lain. Standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ya udah, berarti ini S itu sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 7,71. Nah, berarti sama dengan. Nah, jadi kalian tidak perlu cari lagi ya. Rumusnya seperti ini, gunakan rumus standar deviasi. Kenapa? Karena variansi sudah dapat gitu.
Ya, tinggal kita cari akar dari 7,71 itu berapa. Nah, jadi ini adalah 2,78. Oke, ya. Nah, jadi ini saya ambil 2 desimal ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil semakin banyak kita ambil di belakang koma itu, maka hasilnya itu lebih tepat gitu ya. Nah, jadi 2,78. Oke, bisa dipahami? Jadi itu varians, dan standar deviasi data tunggal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh ketiga itu kita gunakan data kelompok. Nah, jadi data kelompok itu prinsip pengerjaan itu sama seperti kita menentukan rata-rata seperti yang kemarin itu. Ya, sama. Jadi di sini datanya seperti itu ya di tabel. Lalu tentukan simpangan baku. Nah, rumus simpangan baku apa? Jadi silakan nanti kalian tuliskan dulu. Nah, rumus simpangan baku itu adalah sigma dari akar ya, akar dari sigma fi dikali dengan xi dikurang x bar dikuadratkan dibagi dengan sigma fi. Nah, karena di sini ada x bar, maka kita harus cari dulu x barnya ya. Nah, rumus x bar apa? Karena ini data tunggal, maka data kelompok, maka kita gunakan rumus data kelompok ya. Jadi itu sama dengan sigma fi dikali xi dibagi sigma fi. Nah, kalian masih ingat ya? Nah, jadi ini kita cari dulu xi-nya. Xi itu adalah data tengah. Data tengah berarti, nah ini data tengah masih ingat caranya? Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 21 ditambah 25 itu adalah 46 dibagi 2. Jadi 23 gitu. Nah, lalu sama ini 26 ditambah 30 itu ada 56 dibagi 2. Jadi 28. Nah, seterusnya seperti itu caranya, atau kita bisa gunakan konsep panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah 21 sampai 25. Kalian hitung pakai jari tangan kalian bisa, atau kita gunakan batas atas sama batas bawahnya. Jadi 25 dikurang 21 itu adalah 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Jadi kalau kita perhatikan di sini 23 sama 28 selisihnya ada 5. 5 itu apa? Panjang kelas. Ya udah, berarti setelah 28 nah, 33. Setelah 33, 38. Nah, 43 seperti itu, ya. Nah, silakan gunakan cara yang kalian pahami, ya. Jadi diingat menentukan nilai tengah itu seperti apa setiap kelas intervalnya, lalu menentukan panjang kelas seperti apa. Nah, ini kita dapat xi-nya, berarti kita buat lagi fi dikali xi, berarti 4 dikali 23 berarti 12, 1 jadi 92. 6 kali 28 berarti 48, 4 berarti 168. Seterusnya 165, 114, nah 86. Oke, karena ini sigma, maka kita jumlahkan nih sigma fi dikali xi-nya. Itu dapatnya 625. Nah, lalu ini ada sigma fi, berarti kita jumlahkan fi-nya. Ini 4, 6, 10, 15, 20 ya. Nah, 20. Berarti 625 dibagi 20. 625 dibagi 20 itu 31,25. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan rumus simpangan baku ini. Jadi ini langkah-langkahnya seperti ini. Kalian perhatikan rumusnya ya. Ini fi dikali xi dikurang x bar kuadrat sigma fi. Jadi ini ada perkalian suatu bilangan dengan bilangan yang dikuadratkan. Jadi kayak ini. Misalkan saya tanya ya. Kalau kita disajikan operasi bilangan seperti ini. 2 dikali 4 di kuadrat. Maka nanti yang kalian selesaikan dulu apa? Nah, 4 kuadrat dulu kan. Jadi 4 ini kita kuadratkan dulu. Kita dapat hasilnya 16. Baru kita kalikan hasilnya 32 gitu. Jadi nantinya kita harus cari dulu nih nilai xi dikurang x bar kuadratnya. Jadi langkah pertamanya kita harus cari dulu nilai xi dikurang x bar gitu ya. Lalu keduanya kita dapatkan xi dikurang x bar kuadrat gitu. Setelah itu kita dapatkan fi dikali xi dikurang x bar kuadrat. Nah, kalau udah dapat yang langkah ketiga ini, maka nantinya sigma fi tinggal kita jumlahkan seperti ini, fi dikali xi itu. Nah, langkah pertama kita cari dulu xi dikurang x bar ya. Nah, xi dikurang x bar berarti gini maksudnya, 23 nih kita kurangkan dengan 31,25.
maka hasilnya adalah negatif 8,25. Itu ya. 28 dikurang 31,25 berarti negatif 3,25. 33 dikurang 31,25 itu adalah 1,75. 38 dikurang 31,25 berarti 6,75. 43 dikurang 31,25 berarti itu hasilnya adalah 11,75. Gitu ya. Nah, XI dikurang X barnya sudah dapat. Berarti langkah keduanya berarti kita cari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kita kuadratkan. Negatif 8,25 dikuadratkan. Berarti hasilnya adalah 68,0625. Negatif 3,25 kita kuadratkan. Dapatnya 10,5625. 1,75 dikuadratkan 3,0625. 6,75 dikuadratkan 45,5625. 11,75 dikuadratkan itu 138,0625. Oke, langkah kedua sudah dapat. Nah, langkah ketiga itu kita mencari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat. Itu ya. Jadi kita kalikan. Ini nih 4 kita kalikan dengan 68,0625. Hasilnya adalah 272,25. 6 dikali 10,5625. Nah, ini dapat seperti ini. Seterusnya. Oke. Jadi udah dapat seperti ini. Karena ini adalah sigma dari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, ya udah berarti kita jumlahkan nih. Maka hasilnya adalah 763,75. Gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan akar dari 763,75 yang di atasnya dibagi dengan sigma FI. FI-nya berarti yang ini 20 ya. Oke, sama dengan kita bagi hasilnya akar dari 38,1875. Akar dari 38,1875 adalah 6,18 gitu. Nah, jadi simpangan baku dari data ini adalah 6,18 gitu ya. Nah, jadi kalau simpangan rata-rata gimana? Ya, rumusnya sama. Jadi rumus simpangan rata-rata itu kan kalau data kelompok berarti ini kan sigma FI XI dikurang X bar tanda mutlaknya dibagi dengan sigma FI. Maka nanti langkah pertamanya kita cari dulu XI dikurang X barnya gitu. Langkah kedua berarti kita harus cari mutlak dari XI dikurang X bar. Langkah ketiga baru kita kalikan FI dikali XI dikurang X bar. Nah, sama caranya ya. Nah, silakan nanti dipahami rumus ini. Kalian boleh cari di internet contoh-contoh soal dari ukuran penyebaran data. Data tunggal saya rasa udah paham ya. Nah, cari juga data kelompok. Nah, jadi itu materi kita tentang ukuran penyebaran data. Jadi materi semester ganjil ini sudah selesai sampai di sini. Nah, silakan nanti kalian review ulang materi dari awal untuk persiapan ulangan akhir semester ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.